Baik, jadi ini saya akan menyampaikan contoh ya penerapan dari perhitungan tadi, yaitu perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap ya. Jadi pegawai tidak tetap dengan upah satuan ya, dengan upah satuan. Ini contohnya. Jadi contohnya adalah Andi belum menikah. Nah, tidak memiliki NPWP karena tidak ada keterangan NPWP sebagai tenaga kerja lepas di Pramanta Elektronik bagian produksi. Menerima upah berdasarkan unit yang dihasilkan, yaitu per unitnya 30.000 rupiah. Jadi per unitnya 30.000 rupiah. Sehari dia mampu menghasilkan 44 unit. Ya, jadi upahnya per unit 30.000 rupiah, sehari mampu menghasilkan 44 unit. Dan dia bekerja setiap bulannya dia bekerja 22 hari. Jadi setiap bulannya dia bekerja 22 hari. Berapa PPh pasal 21 setiap bulannya? Jadi hitung PPh pasal 21-nya. Jadi dari kondisi Andi tersebut. Nah, jadi yang pertama, jadi kita terapkan tadi untuk mengetahui status. Ya, status Andi apa? Hmm, jadi karena dia tadi adalah belum menikah. Ya, belum menikah berarti maksudnya di TK 0. Ya, TK 0. Jadi tidak kawin, ya, tidak memiliki tanggungan. Nah, kemudian yang kedua kita isi untuk di NPWP. Jadi punya NPWP enggak? Nah, tadi di keterangan tidak memiliki NPWP karena tidak ada keterangannya memiliki NPWP. Nah, kemudian jumlah unit. Jumlah unit yang dihasilkan berapa? Tadi jumlah unit yang dihasilkan adalah sebanyak 44 unit per hari ya. Di 44 unit per hari itu unit yang dihasilkan oleh Andi dalam bekerja. Kemudian upah per unitnya berapa? Jadi upah per unitnya adalah sebesar 30.000. Nah, jadi sehari dia menghasilkan 44 unit dengan upah per unitnya adalah 30.000. Jadi jumlah hari sebulan, jadi dalam sebulan dia bekerja berapa hari? 22 hari. Ya, 22 hari. Jadi 22 hari. Jadi total upah sebulan berapa? Ya, jadi total upah sebulan adalah 44 unit dikalikan 30.000 dikalikan 22 hari. Jadi upahnya sebulan Andi ya. Jadi tenaga kerja harian lepas ya, adalah 29.040.000. Itu upah sebulan. Upah seharinya berapa? Nah, upah seharinya berarti adalah 44 unit ya dikalikan 30.000 ya, atau menghitungnya adalah 29.040.000 dibagi 22 hari. Itu muncul upah sehari. Ya, jadi upah seharinya adalah 1.320.000 itu sehari. Kemudian kita cari tahu, jadi PTKP seharinya berapa? Jadi PTKP sehari tadi adalah untuk PTKP-nya sesuai dengan ketentuan awal tadi adalah 450.000 sehari. Jadi upah seharinya 1.320.000, PTKP seharinya sesuai dengan KUP, ketentuan umum perpajakan adalah 450.000. Kemudian berapa PKP seharinya? Nah, jadi penghasilan kena pajak sehari berarti adalah 1.320.000 dikurangi 450.000. Jadi hasilnya adalah 870.000. Itu PKP sehari.
Jadi penghasilan yang dikenakan pajak dalam sehari adalah 870.000. Jadi setelah ketemu PKP sehari, kita hitung PKP-nya sebulan. Jadi PKP sebulan bagaimana menghitungnya? Jadi PKP sehari dikalikan dengan jumlah hari dalam sebulan dia bekerja. Jadi 870.000 dikalikan 22 hari. Ya, dikalikan dengan 22 hari. Hasilnya berapa berarti? Hasilnya adalah 19.140.000. Ya, 19.140.000. Ya. Kemudian PPh pasal 21 seharinya berapa? Ya, karena tadi dia tidak memiliki NPWP, ya. Jadi berarti dikalikan berapa? Dikalikan 6%. Jadi PKP sehari dikalikan 6%. Jadi 6% dikalikan 870.000. Hasilnya berapa? Nah, Rp52.200. Nah, Rp52.200. Kemudian PPh sebulannya berapa? Jadi setelah Anda mengetahui ini, jadi bisa dicari dengan PPh sehari dikalikan 22 hari. Ya, jadi dikalikan 22 hari. Berarti 52.200 dikalikan dengan 22 hari. Ya, dikalikan 22 hari. Hasilnya berapa? 1.148.400. Jadi bisa menghitung PPh seharinya maupun PPh sebulannya. Atau Anda bisa menghitung dari 6% dikalikan dengan PKP sebulan. Jadi 6 dikalikan dengan 19.140.000. Ya. Jadi kemungkinan hasilnya adalah sama. Ya, hasilnya sama. Jadi Rp1.148.400 itu adalah PPh pasal 21-nya. Jadi untuk pegawai, ya, atau tenaga lepas, tenaga harian lepas dengan upah per unit. Ya, inilah contoh penerapan dari ketentuan atau rumus yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan. Ya. Silakan Anda buka di e-learning, kemudian download modulnya. Ya, download modul untuk PTKP, ya, perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap. Anda kerjakan, coba kerjakan di situ, kemudian dikirim kembali. Ya, kemudian dikirim kembali. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.